tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Kalau manusia masih merasa bisa apa-apa, kalau manusia masih merasa bisa bersiapa-siapa di dalam hatinya, buat apa lagi mempertuhankan Allah jika manusianya sudah menyerupai Allah di dalam hatinya? Selama ini iman yang kita perlukan iman secara raga, iman secara pengakuan saja, bukan iman yang sebenar-benarnya iman. Iman itu adalah ketika tiadanya dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu bagi dirimu di hatimu. Itulah iman. Namun bila di dalam hati kita Allah nyata ada bagi kita, yang ada hanyalah diri kita sendiri di hati kita, apakah itu disebut iman? Itulah kekufuran. Hamba telah menduduki singgasana Tuhannya. Seluruh sifat-sifat Tuhannya telah diakui sebagai sifat manusianya. Hidup diakui hidup manusianya. Wujud diakui wujud manusianya. Kuasa diakui kuasa manusianya. Kehendak dan daya upaya serta kekuatan diakui daya upaya dan kekuatan manusianya. Pendengaran diakui pendengaran manusianya. Penglihatan diakui sebagai penglihatan manusianya. Perkataan diakui sebagai perkataan manusianya. Kasih sayang diakui sebagai kasih sayang manusianya. Bila manusia mati, apa ada semua sifat-sifat itu? Jadi semua sifat yang disebutkan di Asmaul Husna itu adalah sifatnya uripe Allah. Bila tak ada urip, bila tak ada hidup, semua sifat itu tak ada. Dengan adanya hidup, maka terwujudlah sifat-sifat semua itu. Contoh logikanya demikian. Bila tak ada hidup yang ada di badan ini, maka Anda semua takkan wujud bagi saya. Kenapa Anda wujud bagi saya? Karena ada hidup yang mewujudkan badan saya dan ada hidup yang mewujudkan diri Anda di depan saya. Sama halnya Anda juga. Bila Anda tak hidup, saya pun tak wujud bagi Anda. Bila Anda tak hidup, diri Anda pun takkan wujud bagi Anda. Inilah bukti bahwa Tuhannya seluruh manusia itu adalah hidup yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Jadi hidup Allah itu mencipta langit dan bumi. Tanpa hidup kita takkan pernah bisa menyaksikan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antaranya. Jadi hidup inilah sejatinya Tuhannya seluruh manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Kenapa manusia selama ini tak pernah berjumpa Tuhannya?
Karena manusia selama ini yang jadi Tuhan di dalam hatinya, maka selamanya takkan pernah bertemu Tuhannya kecuali sudah kedatangan Baiatul Akbar, yakni syakaratul maut, hari pembalasan, hari perhitungan, yang mana diperhitungkan hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak-hak manusia kita. Dicabutlah dengan keras dan azab yang pedih. Harta dihabiskan. Cinta-cinta yang ada di dalam hati kita dirampas dengan paksa dan siksa. Hidup dan badan pun dikelompet dengan paksa dan siksa yang begitu sakit dahsyatnya ketika saat syakaratul maut. Saat itulah kita dikembalikan. Maka kembalikan dirimu sebelum kau dikembalikan dengan paksa dan siksa. Maknanya kenalilah Tuhanmu dengan sebenar-benarnya mengenal. Tanpa kita mengenal Allah berarti kita belum masuk Islam di sisi Allah. Kita selama ini hanya Islam di sisi hawa nafsu, ngaku-ngaku Islam, tapi hakikatnya hatinya tidak selamat kembali kepada Allah. Maka apapun yang kita aktivitaskan, ibadah apapun yang kita kerjakan, semua hanya sia-sia belaka. Bahkan akan menjadi racun yang meracuni diri kita. Kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa mulia dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud racun itu. Tidak menambah pahala. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pahala sementara kita tidak pernah berjumpa dengan yang punya pahala? Muhal itu terjadi. Kita hanya angan-angan saja selama ini. Anda ingin mau pahala, ingin surga, temui dulu yang punya. Baru Anda dapatkan itu. Contoh, Anda mau beli beras. Anda sudah bawa uang. Ketika Anda sudah sampai di toko, Anda tak bertemu dengan yang punya beras. Apa Anda langsung bawa berasnya? Harus ketemu dulu baru bisa bawa berasnya. Sama. Pahala surga bila Anda belum berjumpa dengan pencipta Anda, selamanya hanya angan-angan wae. Jadi yang dikatakan iman itu ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Jadi untuk belajar kembali kepada Tuhan, yakni persembahkan kembali dengan sekuat tenaga bahwa hidup yang kita rasakan ini sebenarnya bukan hidup manusianya. Badan yang kita akui selama ini pun juga bukan badan milik manusianya. Kapan kita mencipta badan? Kita menahan lajunya panjangnya rambut, menahan lajunya panjangnya kuku saja tidak mampu. Kok merasa memiliki badan? Milik siapa badan itu? Nah, maka dari itu dikuatkan kembali oleh Allah dan Rasulullah. Innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau kerjakan,
baik itu sholat, ibadah, dan apapun aktivitasmu, awalilah dengan niat. Yakni di ujung niat ada pintu kembali rojiun, yakni lillahi ta'ala. Supaya kau tak ngaku-ngaku kau bisa apa-apa. Supaya kau tak mengaku bisa sholat. Supaya kau tak mengaku bisa tahajud. Supaya kau tak mengaku bisa ibadah. Itulah yang dimaksud kembali kepada Allah. Lillahi ta'alanya itulah yang dimaksud iman itu. Akan tetapi selama ini hati kita tak bisa kembali kepada lillah. Akan tetapi semua yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri sebagai pelakunya. Karena diri kita selama ini yang jadi Tuhannya. Kita selama ini syirik. Kita selama ini kufur. Kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Selama ini manusia mensekutukan Sang Pencipta diri manusianya dengan diri manusianya. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, bila tidak tahu kepada Sang Pencipta dirinya, ya belum beragama semua. Jadi yang dikatakan Tuhan itu hanyalah dialah yang menciptakan manusia kita. Dialah yang mewujudkan manusia kita. Dialah yang menghidupkan manusia kita. Itulah Tuhannya seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Tuhannya hanya satu, meliputi segala sesuatu. Tuhannya ada di mana-mana dan Tuhannya takkan pernah pergi ke mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan iman itu, yakni kita tahu bahwa diri kita ini ada yang menciptakan. Diri kita ini ada yang mewujudkan. Siapa? Kalau Anda tidak hidup, apa Anda tahu wujud diri Anda? Bila Anda tak hidup, apa Anda tahu rupa badan Anda? Bila hidup ini hidup Anda, apakah Anda tahu rupa hidup Anda? Apakah Anda tahu wujudnya hidup Anda, warnanya, rasanya? Bila Anda mengaku bahwa hidup ini hidup Anda, pasti Anda tahu bagaimana rupanya hidup Anda. Ya kan? Tak berupa apa-apa dan tak berupa siapa-siapa kan hidup ini. Nah, akan tetapi hidup, akan tetapi Allah meliputi segala apa-apa dan meliputi segala siapa-siapa. Karena dengan hidup inilah maka nyatalah semua alam ciptaan ini. Maka nyatalah diri saya, nyatalah diri Anda. Karena kita semua adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Karena seluruh manusia, karena seluruh alam semesta ini adalah sebuah rahasia. Dan akulah yang berahasia segala ciptaanku. Jadi tanpa hidup kita takkan pernah tahu segala sesuatu. Dengan hidup nyatalah segala sesuatu itu. Itulah bukti bahwa hidup inilah
Tuhannya seluruh manusia. Bila manusia sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan hak cipta manusianya di hatinya. Bila kita merasa masih punya hak cipta atas hidup dan badan, itu yang dikatakan kufur, kafir, syirik. Itu yang dikatakan kafir di sisi Allah itu, meskipun kelihatannya di dalam pergaulan di sisi manusia orang Islam, tapi Allah tidak memandang syariat-syariatmu, Allah tidak memandang laku badanmu, Allah tidak memandang keturunan-keturunanmu, Allah tidak memandang amal-amalmu, Allah tidak memandang ilmu-ilmumu, tapi Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang wujud di hatimu itu? Aku atau dirimu? Bila yang wujud di hatimu masih hawa nafsumu, selamanya kau tersesat dari aku. Tapi bila di dalam hati kita sudah gaib manusianya, yang nyata hanya Allah, maka selamanya manusia pasti bisa lillahi ta'ala di dalam semua apa yang dilakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sedikit tentang iman dan kufur di sisi Allah, agar kita tahu arah semua perjalanan kehidupan kita, agar kita tahu arah persembahan kita, agar kita tahu arah pengabdian kita, kepada siapa kita harus mengabdi, kepada siapa kita harus kembali. Apakah kita mengabdi dan kembali kepada Allah, atau sebaliknya kita mengabdi dan kembali hanya kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Itulah iman yang sebenar-benarnya iman. Kita selama ini salah paham. Akidah kita selama ini tersesat jauh dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh real akidahnya Rasulullah di dalam bertuhan? Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang lempar. Berarti Muhammadnya harus jadi apa? Muhammadnya kan harus tak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah imannya para nabi dan imannya para rasul. Akan tetapi kita selama ini kebalik. Allah, kau tak bisa ngelempar, aku yang bisa. Kita kan begitu. Allah, kau tak bisa merokok, aku yang bisa ngerokok. Kau bisa apa Allah? Lalu kalau Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita sembah? Buat apa kita cari? Kalau Allah tidak bisa apa-apa buat kita. Iya kan? Nah, itulah realita kita selama ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah iman yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia, bukan umat Islam saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, siapapun kamu, baik kamu mukminin, Nasrani, Majusi,
Yahudi, dan siapapun kamu, bila kau beriman kepada Allah satu, bila kau beriman kepada hari akhir dua, dan bila kau beramal kebajikan tiga, hanya tiga ini saja, maka kau akan mendapatkan pahala dariku, kata Allah.